Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Astaghfirullahal azim, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya hadi, ya alim, ya khabir, ya mubin, ya wali, ya hamid, ya qawim, ya habib. Anak-anakku, mahasiswa, mahasiswi YIN Syekh Nurjati Cirebon yang saya cintai, bertemu lagi dengan saya Siti Maria Mundiat yang akan menerangkan tentang konsep dasar strategi pembelajaran. Di sini karena kita jurusannya PAI, maka strategi pembelajarannya adalah pendidikan agama Islam. Strategi itu bisa diartikan dengan seni, kemudian pembelajaran adalah komunikasi antara guru dengan murid atau murid dengan guru. Jadi strategi pembelajaran di sini bagaimana supaya di dalam pembelajaran ini terdapat komunikasi yang efektif, komunikasi yang menyenangkan, kemudian yang saling memahami antara yang satu dengan yang lainnya, yaitu antara guru dengan murid atau antara murid dengan guru. Di sini ada 8 hal terkait dengan strategi pembelajaran. Yang pertama yaitu adalah ikatan sistem. Ikatan sistem ini kaitannya antara sistem dengan yang satu itu tidak bisa terpisahkan. Pembelajaran terjadi jika ada murid dengan guru atau guru dengan murid. Kemudian ada lingkungan yang membentuknya. Kalau di dalam sekolah, maka di sini ada murid, ada guru, ada kepala sekolah, ada TU, ada penjaga kebun, dan ada bentuk sekolahnya. Nah, ini ikatan sistem ini tidak bisa terpisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Yang kedua, di dalam strategi pembelajaran yaitu adanya jadwal pelaksanaan. Jadwal pelaksanaan contohnya saya akan mengajar tentang materi ini pada hari Senin jam 7.30 sampai jam 9 lebih 10 menit. Itu sudah terjadwal. Karena apa? Kalau belum terjadwal, nanti belum bisa terjadi komunikasi. Saya melaksanakan pembelajaran di hari Senin, sedangkan kalian bisanya di hari Selasa. Tetapi karena sudah jadwal terlampir sebelumnya, maka kita bisa mengadakan pembelajaran itu dengan sesuai jadwal yang ada. Atau mungkin kalau terjadi perubahan, itu sudah ada komunikasi antara murid dengan guru atau antara dosen dengan mahasiswanya. Kalau contohnya pada materi ini saya akan mengajarkan pada Senin 7.30 sampai 9 lebih 10 menit pada ruang B103. Tapi karena pembelajarannya daring, maka tidak mengadakan pembelajaran di dalam ruangan, yaitu saya akan mengumumkan bahwa pembelajaran ini dengan menggunakan video, kemudian kalian pelajari sebelum 1 hari jadwal pelaksanaan supaya kalian lebih luas lagi atau lebih leluasa untuk memahami, mendengarkan apa yang sudah saya paparkan. Yang ketiga, yaitu dalam strategi pembelajaran ada tugas belajar yang akan dipelajari. Nah, tugas belajar yang akan dipelajari ini sudah saya sesuaikan dengan kelasnya. Kemudian dilanjutkan dengan materi yang keempat. Nah, ini materi ini akan terkait dengan materi atau sub-sub pokok materi yang sudah saya kemukakan di awal dalam kontrak belajar. Karena kebetulan sekarang adalah materinya tentang konsep dasar strategi pembelajaran, maka tugas yang saya berikan juga sesuai dengan tema konsep dan strategi pembelajaran PAI. Nah, dari materi ini kemudian kalian akan tahu bahwa materi hari sekarang itu tidak akan sama dengan materi sebelumnya atau materi yang akan datang. Nah, ini sudah saya susun, sudah saya persiapkan.
Kemudian yang kelima yaitu karakteristik siswa yang telah diidentifikasi. Karakteristik mahasiswa PAI, contohnya ini ada kelas A sampai G pada semester 4. Karena antara karakteristik kelas yang satu dengan yang lainnya berbeda, maka saya akan mengidentifikasi kelas mana saja yang lebih aktif, kelas mana saja yang kurang aktif, kelas mana saja yang perlu dimotivasi yang banyak. Nah, ini akan disesuaikan dengan bahan pengaitnya. Kalau mungkin seperti antara kelas yang satu dengan yang lainnya dalam memahami itu berbeda, maka akan menggunakan cara yang lain. Ini bahan pengaitnya, bisa dengan menggunakan di sini ditambah yang ketujuh yaitu metodenya. Metodenya kalau ceramah saja mungkin tidak akan bisa untuk antara kelas 1 dengan kelas 1, kelas 2 itu tidak bisa. Maka metodenya akan saya rubah. Mungkin dengan menggunakan metode yang bisa mengatasi masalah atau mencari solusinya seperti problem solving. Nah, di sini bisa nih. Supaya apa? Supaya sesuatu yang ada di depan mata itu bukan hanya sekedar menjadi konsep, tapi tekstual. Maka bagaimana sih solusinya ketika seseorang atau ketika murid itu belum paham, sudah diterangkan di dalam kelas atau sudah melalui video dan kemudian diterangkan juga masih belum bisa. Nah, ini solusinya seperti apa. Dan yang terakhir strategi pembelajarannya adalah media. Media ini sudah dipersiapkan oleh gurunya dengan menggunakan media apa yang disesuaikan dengan identifikasi dari murid itu. Dari strategi pembelajaran pada komponen tadi 8, maka ada 4 konsep dasar strategi pembelajaran. Yang pertama yaitu adalah kualifikasi perubahan perilaku. Pendidikan atau pembelajaran itu tujuannya adalah perubahan siswa terhadap materi yang sudah diberikan ini, yang tadinya belum tahu menjadi tahu. Setelah tahu kemudian menjadi mengerti. Setelah mengerti kemudian dia akan melakukan pengertian tersebut. Artinya apa? Contohnya, ketika anak itu belum bisa baca, kemudian dia bisa baca, maka kita kasih sesuatu yang tadinya hanya bisa dibaca saja supaya bisa mengaplikasikan dari bacaan yang dia baca itu. Contohnya, ketika kalian memahami tentang teori ilmu tasawuf, maka kalian akan memahami ajaran-ajaran dari tasawuf, seumpamanya adalah ajaran dari Syekh Syarif Hidayatullah tentang ipat-ipat itu atau tentang wejangan-wejangan itu yang ingsun titip tajuk lan fakir miskin. Kalian tentunya seorang mahasiswa itu sudah bisa baca tentang hal itu. Kemudian setelah bisa baca, kita pahami, kemudian kita mengerti makna dari titip tajuk dan fakir miskin itu. Bukan berarti anak yatim dititipkan ke kita, kemudian tajuk dititipkan di kita, terus kita biarin saja. Bukan berarti menitip itu hanya menaruh sesuatu, tetapi bagaimana kita menjaganya, bagaimana kita merawatnya, bagaimana supaya anak yatim tadi tidak terlantar, bagaimana supaya musola tadi atau masjid tadi itu tidak kosong dari aktivitas agama. Nah, disinilah aplikasi dari ilmu atau dari sesuatu yang kita baca. Yang kedua, konsep dasarnya yaitu pendekatan kontekstual teaching kepada bahwa tekstual pendidikan itu adalah dengan tekstual. Jadi kontekstual teaching and learning atau CTL kita kenal. Jadi di sini adalah suatu kasus yang membahas tentang hasil. Jadi di dalam CTL itu kasusnya seumpama ternyata di tetangga kita itu banyak anak atau banyak orang yang terlantar. Kemudian dari kebanyakan kasus yang ada di samping atau pada diri kalian masing-masing itu, kita mencari atau memberikan tadi, karena terlantar tadi kita memberikan makanan, kita
kita mengadopsi atau kita menolongnya adalah orang-orang yang jauh. Tidak seperti itu. Tapi bagaimana orang yang di sekeliling kita itu kita beri supaya tidak terjadi kelaparan, supaya anak yatim tadi tidak terlantar, supaya musola atau masjid yang di dekat rumah kita itu kita jenguk, kita sholat di situ, kemudian kita mengadakan aktivitas. Ini namanya CTL. Yang ketiga yaitu dengan metodenya yaitu bisa dengan problem solving, yaitu mencari solusinya. Kalau sendirian tidak mampu, maka kita mencari teman yang lain atau remaja masjid atau pesohor-pesohor di kampung. Bisa juga termasuk tokoh agama. Kita merangkul tokoh agama, kita mengadakan kegiatan supaya kegiatan tadi itu benar-benar nyata. Jadi bukan hanya sekedar wacana bahwa sodako itu baik, tapi tidak pernah melaksanakan sodako. Bahwa menolong orang lain itu sangat bagus, sangat dianjurkan Rasulullah, tapi ternyata kita tidak mampu melaksanakannya. Nah, ini hanya sekedar wacana. Tetapi kalau dalam problem solving, metodenya ini berarti kita terjun langsung di dalamnya sebagai aktor atau orang yang menolong fakir miskin tadi, orang yang menjaga atau merawat musola tadi. Dan yang terakhir dalam konsep dasar strategi pembelajaran yaitu ada kriteria keberhasilan. Kriteria keberhasilan ini bisa dengan menggunakan penilaian atau ujian tes, baik itu ujian tentang afeksi, sikap, ujian tentang psikomotorik, tentang bagaimana supaya kita skill kitanya, dan kognitif yaitu pengetahuan kita. Kemudian dari ketiga bentuk penilaian tadi kita follow up, ya, kita tindak lanjuti ini murid atau mahasiswa itu seberapa paham dari materi yang sudah diterangkan. Kemudian kalau ada perubahan perilaku, anak ini sudah mengerti sejauh mana. Jangan-jangan hanya sekedar paham saja tapi belum mengerti, atau sekedar hanya mengetahui tapi belum mengaplikasikan ilmu yang sudah dipelajarinya. Nah, dari konsep dasar yang 4 ini, semoga kalian dan saya bisa mengaplikasikan ilmu yang sudah kita pelajari, agar dari yang belum tahu menjadi tahu, kemudian mengerti. Dari mengerti inilah kita sebagai pelaksana, kita paham dengan ilmu yang sesungguhnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, silakan anak-anakku pahami materinya, kemudian jangan lupa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ihdinas syiratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.